mulai. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Miss nggak denger nih. Diulang sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Udah pada mandi belum? Atau udah pada sarapan belum? Ayo yang belum mandi, yang belum rapi-rapi, yang belum makan, ayo makan dulu. Miss kasih waktu 1 menit. Teng, habis. Nah sekarang ajak kakaknya, abangnya, adeknya buat duduk berkumpul bersama buat Bina Iman online hari ini. Nah adik-adik, kalian tahu nggak sih dengan kalian tetap berdiam diri di rumah atau kalian menjalankan masa karantina ini, kalian tuh bisa melakukan banyak hal. Inilah saatnya kalian bisa melakukan banyak hal. Contohnya yang pertama, kalian bisa membaca Alkitab lebih rajin lagi. Yang kedua, kalian bisa lebih tekun lagi berdoa. Dan yang ketiga, kalian bisa lebih taat kepada orang tua kalian. Nah, siapa nih yang kalau disuruh orang tuanya langsung nurut? Yang disuruh rapiin kamarnya, bangun tidur langsung dirapiin. Ayo siapa? Ayo. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai untuk menari, mendengarkan firman, ada baiknya kita berdoa. Benar sekali. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Nah, kali ini akan dipimpin oleh seorang Miss cantik kita, Miss Diana. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Tangannya dikatup dan diletak di dada, matanya ditutup, dan kita buat nada kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan pendampingan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti Bina Iman online hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan bukakanlah hati kami untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah berdoa, sekarang waktunya kita bangkit berdiri untuk menari dan bergoyang biar tetap semangat di hari Minggu ini. Ayo adik-adik, berdiri semuanya. Ayo berdiri. Oke. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini Miss Caca dan Mr. Chandra akan mengajak kalian untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang hebat, Dia adalah jagoan kita. Mari kita nyanyikan lagu pembuka pertama, judulnya adalah Jagoan Kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita muliakan Tuhan. Ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat.
pemanasannya? Seru nggak goyang-goyangnya? Mau lagi atau kita langsung dengerin firman Tuhan aja? Miss nggak denger nih. Mau lagi atau langsung dengerin firman Tuhan? Oke adik-adik, tapi sebelum dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lisbeth, Miss ada game nih untuk menguji konsentrasi adik-adik. Oke, peraturan gamesnya adalah untuk kalian harus mengikuti semua yang Miss bilang, tapi jangan lakukan yang Miss lakukan. Oke, contoh nih, pegang hidung. Kalian harus pegang hidung kalian ya. Selanjutnya pegang mata, pegang telinga, pegang mulut. Oke, bisa kan adik-adik? Oke, kita mulai ya. Pegang telinga, pegang mata, pegang hidung, pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang hidung, pegang hidung, pegang telinga, pegang mulut. Oke. Udah pada konsentrasi kan adik-adik? Nah, tadi buat yang salah bisa kasih tahu Miss melalui komen ya. Silahkan di komen di bawah kalau kalian ada salah. Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita ketemu kembali. Walaupun kita tidak ketemu secara langsung, kita bisa ketemu dengan live. Sudah 2 bulan kita tidak ketemu di dalam kelas biak kita yang selalu kita rindukan. Anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi hari ini Ibu datang menyapa anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Wah, bahagia sekali lihat anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini Ibu akan memberitakan firman Tuhan tentang penolong roh kebenaran. Tentang penolong roh kebenaran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ayo anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu, di mana Bapa kami, anak-anak-Mu selalu merindukan firman-Mu. Sebentar kami Bapa hendak mendengarkan isi firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami Bapa dari awal, pertengahan, hingga kami selesai mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Kami telah berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang Ibu kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di sini Ibu akan membacakan isi firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Ibu akan membacanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi
kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Anak-anak dikasihi Tuhan, firman Tuhan, penolong roh kebenaran. Dikatakan di sini penolong roh kebenaran. Menjadi murid Yesus bukan berarti kita akan selalu nyaman. Justru sebaliknya, kita banyak berhadapan dengan hal-hal yang tak sesuai dengan harapan kita. Contohnya, seperti pada saat sekarang ini, ada virus corona, di mana anak-anak semua, kita semua melakukan aktivitas kita di rumah. Anak-anak tidak bisa sekolah, anak-anak semua melakukan aktivitas dari rumah. Belajar juga live. Sungguh sangat sulit sekali, karena kita tidak sesuai dengan harapan kita semua. Tetapi Tuhan itu maha baik dan maha kasih. Apapun yang terjadi pada saat sekarang ini, kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik, karena harapan kita adalah Tuhan Yesus, penolong kita Tuhan. Penolong kita yang sebenarnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa kita umatnya ini terjebak dalam pusaran masalah. Itu sebabnya dia mengirimkan kita penolong roh kebenaran. Mengirimkan kita untuk menolong kita. Dimana pada saat-saat sulit sekarang ini, Tuhan itu memberikan penolong kita. Yaitu Tuhan sendiri yang menolong kita dari masalah yang kita hadapi sekarang ini. Sungguh sangat sulit. Dikatakan penolong dan kebenaran. Karena apa dikasih kita penolong? Supaya kita lebih bertekun, lebih yakin bahwa semuanya itu pasti bisa berlalu. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, penolong kita roh kebenaran. Penolong roh kebenaran. Nah, anak-anak bisa ibu kasih contoh begini ya. Anak-anak kan di rumah selalu ada PR yang disiarkan secara live dari gurunya. Anak-anak kalau tidak bisa, kita bisa minta tolong sama kakak kita, contohnya matematika. Kakak tolong bantu saya atau abang ngerjakan PR. Nah, itu sudah menolong kita. Nah, datang, kita tolonglah kakak bantu saya. Jadi tolong kita kerjakan dengan betul-betul dengan teliti. Walaupun kita dibantu dengan kakak kita atau abang kita juga harus mengerjakannya dengan benar. Nah, di sini dikatakan tuh sudah menolong kakak kita, menolong adiknya untuk mengerjakan PR. Pekerjaan rumah juga. Anak-anak dikasihi Tuhan, mari kita saling menolong, saling mengasihi. Dengan cara itu kita dapat memberikan kasih. Mari kita hidup saling mengasihi, saling tolong menolong. Contohnya, tetangga kita kesusahan, kita bisa menolong. Atau ada adik tetangga kita yang terjatuh atau adiknya terjatuh, kita bisa menolong. Untuk itu, dalam arti tolong menolong ini, apa? Saling bekerja sama, saling mengasihi, supaya hidup kita akur untuk selamanya. Untuk itu anak-anak, penolong kita adalah Tuhan
Yesus, bukan siapa-siapa. Anak Tuhan adalah anak yang betul-betul tahu arti kasih dan kebenaran itu. Mari anak-anak dikasih Tuhan saling bekerja sama dalam kasih. Baik anak-anak kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini intinya penolong roh kebenaran. Penolong itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain dengan cara membantu teman, siapapun yang kesusahan. Dalam suasana begini kita lihat banyak saudara-saudara kita yang kesusahan. Nah, kalau kita mampu, bisa kita bantu, kita bisa tolong. Karena melalui itu, tangan-tangan kita semua sudah saling bekerja sama, saling mengasihi, supaya hidup kita akur untuk selamanya. Untuk itu anak-anak, penolong kita adalah Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Anak Tuhan adalah anak yang betul-betul tahu arti kasih dan kebenaran itu. Mari anak-anak dikasih Tuhan saling bekerja sama dalam kasih. Baik anak-anak kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini intinya penolong roh kebenaran. Penolong itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain dengan cara membantu teman, siapapun yang kesusahan. Dalam suasana begini kita lihat banyak saudara-saudara kita yang kesusahan. Nah, kalau kita mampu, bisa kita bantu, kita bisa tolong. Karena melalui itu, tangan-tangan kita semua sudah saling bekerja sama. Untuk itu, Ibu tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saling menolong. Penolong kita adalah Tuhan. Baik anak-anak, kita tutup firman Tuhan, kita berdoa kembali. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Tuhan Yesus, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sampaikan beberapa wujud permohonan kita di dalam doa umat. Tangannya dilipat lagi. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa, matanya dipejamkan. Dan buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, biarawati, agar selalu diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah, dan senantiasa selalu setia mendoakan kami, para umatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara Indonesia dan dunia ini yang sedang terserang pandemi virus corona, agar senantiasa kami dan sekeluarga kami dilindungi, diberkati, dan dijauhkan dari virus ini. Dan kami mohon untuk vaksin virus corona segera ditemukan, agar kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk diri kami, orang tua, guru sekolah, dan Miss Bia, agar selalu diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah, dan selalu taat akan perintah-Mu, serta takut akan Tuhan, agar kami selalu menjalankan perintah-perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Allah, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, adik-adik, mendengarkan firman udah. Doa permohonan udah. Apalagi ya yang belum? Adik-adik, apakah ingat urutannya apalagi setelah doa umat? Persembahan. Yeay, persembahannya akan dibawakan oleh Miss Vero. Adik-adik, setelah kita mengikuti beberapa rangkaian sekolah minggu pada hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Tangannya dikatupkan, diletak di dada, matanya ditutup, dan kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pendampingan-Mu sepanjang pagi ini, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan tenang dan hati yang terbuka. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas-aktivitas kami. Sekiranya Engkau berkenan untuk melindungi kami dan memberikan kami semangat yang berasal daripadamu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, penasaran gak Miss Grace-nya kemana? Dari tadi, sejak firman, Miss Grace-nya menghilang. Yuk kita sama-sama panggil Miss Grace-nya, karena tadi Miss Grace-nya ngasih tahu ke Miss kalau misalnya Miss Grace-nya menyiapkan sesuatu untuk kita semua. Penasaran apa? Ayo kita panggil ya yang kompak biar Miss Grace-nya keluar dan memberikan kita kejutan. Miss Grace! Gak dengar Miss Grace-nya. Miss Grace! Oh, Miss Grace-nya masih agak malu-malu untuk keluar. Oke, kita panggil Miss Grace. Oke, sekarang Miss Grace-nya lagi perjalanan menuju ke video ini. Dadah adik-adik. Oke, sekarang Miss punya satu lagu baru untuk adik-adik. Semuanya boleh duduk, boleh berdiri sih. Cuman kayaknya lebih bagus berdiri deh, biar bisa bikin gerakan yang leluasa. Nah, begini lagunya. Aku sayang semua, semua, semua. Aku sayang
sayang kakak, sayang adik, sayang Tuhan, sayang kamu, sayang semua. Nah, gimana adik-adik? Silahkan coba berlatih di rumah ya. Jangan sampai nggak tahu lagu ini nanti kalau misalnya kita udah ketemu. Nah, adik-adik, sekian dulu ya pertemuan Bia kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk rajin berolahraga, dan jangan lupa ya yang dilakukan yang Miss bilang tadi. Pertama, baca Alkitab. Kedua, berdoa. Ketiga, taatilah perintah orang tuamu. Nah, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tetap semangat ya. Dadah. Halo adik-adik, kita kembali lagi dengan Mr. Chandra dan juga Miss Caca. Ya, bagaimana firman-firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu buah roh adalah sukacita. Untuk itu, mari kita dengarkan lagu berikut ini yang dengan berjudul lagu Sukacita. Mari kita bangkit berdiri dan kita muliakan nama Tuhan.